Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Hartono, guru MI Baitul Hikmah Ngancar Kediri, sekaligus mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, batch 2 tahun 2022. Hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan menampilkan video pembelajaran secara tatap muka di kelas 6 MI Baitul Hikmah Ngancar Kediri pada tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitar kita. Untuk itu, saya mohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukannya dan bimbingannya atas video yang sudah saya buat ini. Berikut videonya. Siap, gerak. Setengah lancang kanan, gerak. Tegak, gerak. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, seperti biasanya sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa bersama-sama ya, dengan harapan nanti kalian dalam belajar diberi kejernihan pikiran, terus kemudian dimudahkan dalam menerima materi pembelajaran, kemudian ilmunya bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk lingkungan sekitar kita. Silahkan untuk ketua kelasnya memimpin berdoa. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Oke, selanjutnya kita absensi dulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Semua masuk, Pak. Oke, semua masuk ya, tidak ada yang absen. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, selanjutnya Pak Guru menyampaikan pembelajaran hari ini. Ya, tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti kalian mengetahui dan bisa menguraikan bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Juga peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial serta bidang budaya. Tujuan yang selanjutnya adalah mencari atau menguraikan informasi penting yang didapat dari teks eksplanasi ilmiah. Yang ketiga, menguraikan cara menghasilkan listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Coba, kira-kira sudah siap untuk masuk ke pembelajaran pertama? Sudah. Oke, persiapkan alat tulisnya. Anak-anak, silahkan diamati gambar produk yang ada di dalam buku kalian di halaman 1. Coba, selain itu, kalian coba cari contoh di lingkungan sekitar kalian.
contoh benda-benda produksi dari luar negeri. Ada yang tahu silahkan angkat tangan. Ada yang tahu silahkan angkat tangan. Oke, Sita, jam tangan Pak, jam tangan. Ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Ada yang lain coba angkat tangan. Oke. Mobil dari luar negeri tentunya ya. Walaupun Indonesia sudah bisa membuat. Yang selanjutnya contoh lain. Dimas, motor yang terkenal dari produksi mana? Cina, terus? Jepang, ya betul, Jepang. Ada lagi contoh yang lain anak-anak? Coba, ya. Rizky, HP, banyak yang dari luar negeri juga ya. Oke, silahkan kalian mengamati. Coba. Apa ini? Pizza. Oke, pizza dari mana pizza? Italia. Dari Italia, ya betul. Apa ini? Dari mana motor? Jepang, betul Jepang karena di sini tertulis Yamaha dari Jepang ya. Apa ini? KFC. Coba dari mana KFC? Dari Amerika, ya betul dari Amerika. Selanjutnya? Batik. Dari mana batik? Indonesia. Dari Indonesia. Ya, betul dari Indonesia. Coba sekarang kalian di dalam buku kalian itu ada daftar tabel yang masih kosong. Coba dari pengamatan gambar yang ada di depan tadi dan pengamatan gambar yang ada di buku kalian, kalian tuliskan nama produknya dan asal negaranya. Silahkan dikerjakan anak-anak. Sudah anak-anak? Sudah. Oke, jawaban kalian disimpan dulu di dalam buku itu. Ya, nanti setelah akhir pembelajaran dikumpulkan. Oke, untuk selanjutnya kalian baca artikel yang ada di bawah kolom tadi. Di halaman 2. Silahkan dibaca secara berkelompok, kemudian kalian membuat pertanyaan secara berkelompok untuk kita diskusikan jawabannya nanti. Oke, silahkan. Secara berkelompok. Oke, selesai anak-anak? Sudah, oke. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk menemukan pertanyaan dari artikel tersebut. Oke, Putra. Oke, Putra bertanya, apakah globalisasi itu? Ada yang bisa menjawab? Coba. Ada yang bisa jawab? Oke ya. Oke, globalisasi adalah proses mendunia. Silakan ditulis di buku tulis. Nomor 1.
Coba kelompok 2, ada yang menemukan pertanyaan? Ya Rizky? Apa penyebab terjadinya globalisasi? Apakah ada yang menemukan jawaban? Tidak ada? Coba kalian tulis, yuk sekarang. Apa penyebab terjadinya globalisasi? Yaitu 1. Kebutuhan yang semakin beragam. Nah, kebutuhan manusia yang semakin beragam. Yang kedua, perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Oke, silahkan ditulis. Diskusi selanjutnya, kalian buka di buku siswa kalian. Coba, di situ ada pertanyaan tentang globalisasi. Ada pertanyaan? Silahkan didiskusikan secara berkelompok lagi. Nanti kita bahas bersama-sama lagi jawabannya. Kolom yang ini. Sudah anak-anak? Sudah. Oke, yuk kita bahas bersama-sama tentang pertanyaan artikelnya. Yaitu, kalian sudah membaca artikel yang ada di buku ya. Pertanyaan dari artikel itu adalah, apa bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Oke, silakan. Pertukaran budaya dan pertukaran pelajar. Betul? Oke, yang kedua, pertanyaan yang kedua. Apa peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Ria, silakan. Sebagai tuan rumah dalam acara pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Sebagai tuan rumah dalam acara pertemuan Menteri Luar Negeri para anggota ASEAN. Pertanyaan yang ketiga, apa peran angklung dalam acara tersebut? Ya. Sebagai tampilan penghibur para Menteri Luar Negeri negara ASEAN. Sebagai penghibur atau tampilan penghibur para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN. Oke, terima kasih anak-anak. Diskusi kita hari ini semakin lancar, semakin bersemangat ya. Oke, silahkan mengamati ini sambil saya jelaskan. Perhatikan sambil saya jelaskan. IPS tema 3 globalisasi. Kerjasama bidang sosial dan budaya. Seperti yang sudah dibahas tadi, globalisasi adalah proses masuk ke ruang lingkup dunia atau mendunia. Beberapa penyebab terjadinya adalah perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi dan komunikasi ini mendorong permudahan kerjasama antar negara. Jadi adanya HP, adanya transportasi yang semakin canggih, itu produk produksi luar negeri bisa meloncat ke luar negeri yang lainnya. Faktor yang menyebabkan kerjasama antar negara-negara ASEAN antara lain, faktornya adalah sumber daya alam yang beragam. Jadi di negara-negara ASEAN itu sumber daya alam yang beragam itu menimbulkan
kerjasama antar negara-negara tersebut bisa saling bertukar produk-produk dari sumber daya alam. Selanjutnya, berada dalam wilayah yang sama atau berdekatan. Di wilayah yang sama atau berdekatan. Terus kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga. Selanjutnya, bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial. Sosial itu kaitannya dengan kemanusiaan atau manusia. Contohnya apa? Penanggulangan bencana. Contohnya penanggulangan bencana alam. Yang kedua, kesejahteraan sosial. Perlindungan hak-hak keadilan sosial penduduk. Dan yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas sarana kesehatan. Berarti sarana kesehatan termasuk rumah sakit. Apalagi di masa pandemi COVID-19 kemarin, ada kerjasama untuk menanggulangi itu. Meningkatkan perlindungan sosial. Contoh, kerjasama di bidang budaya. Budaya apa saja? Festival film, termasuk pertunjukan dan pameran budaya ASEAN, ya. Terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing. Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar itu maksudnya, jadi pelajar Indonesia dikirim ke luar negeri untuk mempelajari budaya luar negeri. Begitu juga pelajar dari anggota negara ASEAN dikirim ke Indonesia untuk mempelajari budaya Indonesia. Mengenalkan budaya masing-masing sebagai upaya meningkatkan solidaritas masyarakat anggota ASEAN. 6. Meningkatkan UKM atau usaha kecil dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Mungkin produk-produk batik. Itu contohnya di Indonesia. Menyelenggarakan SEA Games. Lanjut, peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial. Sekarang yang dibahas Indonesianya, negara kita perannya bagaimana ya di dalam kerjasama di bidang sosial. Contohnya mengirimkan bantuan kemanusiaan pada korban bencana alam. Indonesia mengirimkan bantuan mungkin dalam bentuk makanan, pakaian, obat-obatan. Membantu menyelesaikan negara yang sedang konflik. Ketika ada negara anggota ASEAN yang sedang konflik, itu sama artinya dengan perang saudara. Mungkin di dalam negara itu ada konflik, Indonesia ikut mendamaikan. Lanjut, turut serta menegakkan hak asasi manusia di dalam negara ASEAN. Memberikan pelatihan kepada disabel. Disabel itu orang-orang yang berkebutuhan khusus, mungkin cacat fisiknya. Itu memberikan pelatihan kepada para disabel. Terus peran Indonesia di dalam kerjasama di bidang budaya sekarang. Kebudayaan, 1, mengadakan pameran batik. Karena yang punya batik bukan hanya Indonesia saja. Malaysia juga punya, Thailand juga punya. Jadi mengadakan pameran batik antar negara ASEAN. Festival musik tradisional. Tentunya banyak ya. Thailand, Malaysia, mungkin Brunei Darussalam, Indonesia sendiri mempunyai musik tradisional yang beragam. Mengirimkan duta tari untuk acara-acara konferensi ASEAN. Mungkin ketika konferensi ASEAN itu dilaksanakan di luar negeri, Indonesia diminta untuk mengisi acara itu dengan tarian-tarian dari Indonesia. Bisa mengirimkan duta tari namanya. Oke, terima kasih. Ini materinya tadi, ya. Oke, untuk selanjutnya, Pak Guru membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk kalian isi sesuai dengan pengamatan kalian yang ada di layar tadi, dan juga
sesuai pengamatan yang ada di buku kalian. Silahkan LKPD-nya ini dikerjakan sesuai dengan perintah yang ada. Ini kelompok 1, LKPD kelompok 1, dan ini LKPD untuk kelompok 2. Silahkan dikerjakan. Dikerjakan secara diskusi. Dibaca dengan teliti. Kalau sudah, LKPD-nya untuk dikumpulkan. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, terima kasih. Yuk, kita masuk ke materi selanjutnya. Coba kalian buka buku kalian halaman 6. Dibaca teksnya, dibaca di dalam hati, dibaca teksnya. Terus kemudian nanti Bapak membagikan LKPD lagi untuk pembelajaran yang ini, untuk materi yang ini. Jadi di situ ada teks eksplanasi tentang pembangkit listrik tenaga air. Silakan dicermati kaitannya dengan teks eksplanasi ilmiahnya. Bapak membagikan LKPD untuk materi yang ini. Silahkan diisi LKPD-nya sesuai materi. Dibaca sungguh-sungguh. Nanti diskusinya kelompok lagi. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Sudah ya diskusinya? Silahkan dikumpulkan lagi kelompok 1, LKPD-nya, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Terima kasih anak-anak. Untuk materi yang selanjutnya, anak-anak, silahkan kalian mengamati video yang saya tampilkan dengan cermat dan teliti. Sambil dicatat hal-hal yang menurut kalian penting di sini. Karena tugas kalian selanjutnya nanti menganalisis proses dihasilkannya listrik oleh pembangkit listrik tenaga air atau mikrohidro. Jadi kalian menganalisis terjadinya listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Jadi nanti untuk tugas selanjutnya kalian menguraikan. Maka dari itu disimak videonya dengan cermat. Silahkan diamati.
Sambil dicatat hal-hal yang penting. Air disalurkan ke turbin, yaitu untuk memutarkan turbin tadi. Turbin, ujung turbin ada generator, sehingga generatornya juga bisa berputar. Dalam perputaran generator, maka akan menghasilkan listrik. Coba diamati lagi. Oke, untuk selanjutnya silahkan dianalisa atau dianalisis. Silahkan ditulis di buku kalian tentang proses terjadinya arus listrik dari pembangkit listrik tenaga air yang sudah kalian amati tadi. Jadi dari langkah awal perjalanannya seperti apa, terus kemudian sampai menghasilkan listrik. Silahkan ditulis secara berkelompok lagi. Kerjasamanya kelompok, karena setiap anak tadi kan sudah mengamati, ya toh? Oke, silahkan. Sudah selesai? Oke, masing-masing buku jawaban kalian tadi silahkan dikumpulkan ke depan. Ketua kelompoknya atau yang mewakili silahkan mengumpulkan buku tugasnya. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 1. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini untuk materinya sudah selesai. Coba mari kita menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ilmu apa yang kita dapatkan? Kesimpulannya seperti itu. Yang pertama saya tulis, silahkan angkat tangan yang bisa menyimpulkan hari ini. Nomor 1. Cita? Globalisasi adalah proses mendunia. Globalisasi adalah proses mendunia. Selanjutnya, Okvi. Contoh kerjasama dengan negara Contoh kerjasama Indonesia dengan ASEAN adalah pertukaran pelajar dan pertukaran budaya. Ada lagi, Ajil.
Komponen utama dalam pembangkit listrik adalah generator dan turbin. Kemungkinan ada lagi? Ya, Ai? Turbin digerakkan oleh air menghasilkan energi gerak yang diubah oleh generator menjadi energi listrik. Oke, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran yang selanjutnya, kita masih membahas tentang teks eksplanasi ilmiah, cara menghemat listrik, dan kerjasama ASEAN di bidang politik. Coba sekarang saya tanya, bagaimana kesan kalian dalam pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Yuk, bagaimana kesan kalian pembelajaran hari ini? Oke, Mas Rizky. Menyenangkan. Apakah semua senang pembelajaran hari ini? Senang. Oke. Kenapa? Karena kenapa? Ada yang bisa menambahkan? Ya? Menyenangkan karena bisa berdiskusi langsung dengan teman. Bisa bertukar pikiran dengan teman. Ayo coba, apakah masih semangat? Bagaimana semangat kalian hari ini? Oke, Pak Guru mengharapkan di pembelajaran selanjutnya kalian punya semangat lagi, lebih semangat lagi. Oke, terima kasih ya anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.